Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaili Amalia Mufidah dengan NIM 220603110027 dari kelas Kimia A. Di sini saya akan membahas tentang pengolahan limbah cair pada industri sabun dan deterjen. Langsung saja, kita masuk ke topik utama, yaitu limbah cair. Limbah cair merupakan salah satu isu penting yang berdampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Di mana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 atau 1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan kegiatan manusia. Limbah yang berbentuk cair yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan banyak bahaya terhadap lingkungan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Maka, untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan, maka harus dilakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan pada suatu industri. Dengan dalil tersebut, maka setiap industri diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan air limbah atau yang bisa disebut IPAL atau limbah cair. Salah satu sistem IPAL yang telah banyak digunakan dalam beberapa industri, sistemnya memanfaatkan mikroorganisme. Selanjutnya, peningkatan pencemaran lingkungan sebagian besar berasal dari pencemaran air yang tidak dikelola dengan baik, yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti bau-bau yang menyengat, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurangnya kebersihan dari lingkungan kita, maka itu dapat menimbulkan penyakit yang dapat menyerang kesehatan kita. Pembahasan yang pertama, untuk industri pengolahan limbah cair, industri sabun dan deterjen. Yang pertama, yaitu karakteristik limbah cair industri sabun dan deterjen. Yang kedua, sumber aktivitas penyebab limbah cair industri sabun dan deterjen. Yang ketiga, mengenai pembahasan metode pengolahan limbah cairnya tersebut. Kita masuk ke poin pertama, karakteristik limbah cair. Karakteristik limbah cair dari industri sabun dan deterjen memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan produk yang dihasilkan, di mana berdasarkan pada peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 25 tahun 2013, limbah industri sabun memiliki karakteristik dan standar baku mutu yang dihasilkan berpotensi dalam mencemari lingkungan. Nah, limbah cair tersebut dihasilkan dari industri sabun dan deterjen yang memiliki karakteristik yang kompleks dan berpotensi dalam mencemari lingkungan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi tersebut, yakni surfaktan. Karakteristik limbah cair menurut Suyono dan Budiman tahun 2010, karakteristik air limbah itu dibedakan menjadi 3. Karakteristik fisika, karakteristik kimia, dan karakteristik biologi. Kita bahas yang pertama, yaitu karakteristik fisika. Karakteristik fisika dari air limbah, dari limbah cair itu memiliki warna yakni coklat, abu-abu, bahkan ada yang berwarna putih. Nah, limbah cair yang berwarna hampir tidak berbeda dengan limbah padat. Selanjutnya untuk bau. Untuk karakteristik bau, limbah cair memiliki bau yang khas atau bau-bauan yang terjadi karena adanya gas hasil dekomposisi bahan organik maupun yang berasal dari bau asli bahan buangan tersebut. Yang ketiga, yaitu temperatur.
Temperatur pada air limbah umumnya lebih tinggi daripada air biasa karena telah mengalami berbagai proses kegiatan industri. Temperatur air limbah yang tinggi akan mematikan kehidupan akuatik dan mengurangi oksigen yang terlarut dalam air. Yang keempat, total solid. Maksud dari total solid yaitu semua zat padat yang terlarut dalam air limbah yang terdiri dari suspended solid dan dissolved atau filterable. Total solid merupakan ukuran banyaknya bahan padat yang terdapat dalam limbah tersebut. Selanjutnya, yaitu karakteristik kimia dari limbah cair industri sabun dan deterjen. Karakteristik kimia yakni berupa surfaktan yang merupakan komponen utama dalam deterjen yang memiliki rantai kimia yang sulit didegradasi oleh alam. Nah, ada juga berupa fosfat yang berasal dari degradasi zat secara aerobik dan hidrolisis senyawa polifosfat pada deterjen. Ada juga kandungan BOD5, biasanya pada industri sabun memiliki kandungan sebanyak 800 mg per liter, sedangkan standar baku mutu BOD5 yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan yaitu sekitar 75 mg per liter. Selanjutnya, untuk karakteristik bakteriologis. Bakteri yang digunakan dalam limbah cair ini yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob, yakni seperti Bacillus dan Pseudomonas yang digunakan dalam pengolahan air limbah. Secara biologis, limbah cair dari industri dapat menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme tertentu yang beradaptasi dengan lingkungan kaya bahan kimia. Namun, kandungan surfaktan dan senyawa kimia lainnya seringkali bersifat toksik terhadap sebagian besar mikroorganisme alami, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal tersebut mempersulit proses pengolahan limbah secara biologis, terutama jika konsentrasi bahan kimia melebihi ambang toleransi organisme pengurai. Nah, dengan karakteristik yang kompleks yang sudah dijelaskan tersebut, limbah cair dari industri sabun dan deterjen memerlukan pengolahan yang hati-hati sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya yaitu sumber aktivitas menghasil limbah cair. Limbah cair industri sabun dan deterjen dihasilkan dari berbagai aktivitas yang terkait dalam proses produksi, yang dimulai dari tahap pencampuran bahan baku, reaksi kimia, pencucian peralatan, dan pengemasan produk. Nah, sumber aktivitas tersebutlah yang dapat menghasilkan limbah-limbah cair dari industri eh, sabun dan deterjen. Nah, salah satu sumber utama proses pencampuran bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk dan deterjen yang melibatkan penggunaan bahan kimia berupa surfaktan, buider atau natrium tripolifosfat, pengemulsi, pengawet, serta pewarna dan pewangi. Nah, ketika terjadi tumpahan bahan baku atau sisa campuran yang tidak terpakai, limbah cair dengan kandungan bahan kimia yang tinggi dapat dihasilkan. Surfaktan yang digunakan dalam sabun dan deterjen memiliki sifat sulit terurai ke lingkungan dan dapat mencemari bahan air jika tidak diolah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, pada proses reaksi kimia. Pada proses reaksi kimia juga menjadi penyebab utama dalam terbentuknya limbah cair. Reaksi tersebut melibatkan senyawa alkali seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida yang digunakan untuk membantu sabun melalui proses saponifikasi. Selain itu, produk deterjen menggunakan reaksi kimia yang menghasilkan bahan aktif utama seperti alkil benzena sulfonat. Limbah cair yang dihasilkan dari tahap tersebut mengandung senyawa kimia sisa larutan basa serta produk samping yang tidak digunakan. Lalu, pada tahap pencucian peralatan juga menjadi sumber signifikan limbah cair. Peralatan yang digunakan dalam proses pencampuran dan pengolahan bahan seringkali harus dibersihkan secara rutin.
untuk menghindari kontaminasi atau satu bag produksi dengan bag lainnya. Pencucian peralatan produksi yang menggunakan air dalam jumlah besar yang menghasilkan limbah cair yang mengandung sisa bahan kimia, minyak, atau residu produk yang sulit diolah secara alami. Selain itu, limbah cair juga dapat dihasilkan dari proses pendinginan dan pemanasan yang digunakan dalam beberapa tahapan produksi. Air pendingin yang digunakan dalam sistem tersebut dapat terkontaminasi dengan bahan kimia dari proses produksi, terutama jika terjadi kebocoran atau tumpahan. Limbah cair yang dihasilkan dalam sistem tersebut memiliki suhu yang lebih tinggi dari suhu lingkungan yang dapat menyebabkan dampak termal pada badan air jika tidak didinginkan terlebih dahulu sebelum dibuang. Selanjutnya, nah ini yang tadi. Untuk selanjutnya yaitu metode pengolahan limbah. Metode pengolahan limbah kita bagi menjadi 4 poin, yaitu pengolahan fisika, pengolahan kimia, pengolahan biologi, dan juga pengolahan tersier. Pengolahan fisika yakni berupa screening, sieve, ekualisasi, sedimentasi, flotasi. Untuk yang pengolahan kimia, eh, yaitu netralisasi, presipitasi, koagulasi, dan flokulasi, serta yang terakhir oksidasi. Untuk pengolahan biologi, nah, yakni aerob, anaerob, lahan basa buatan. Untuk yang pengolahan tersier, tahap air yang untuk menghilangkan polutan yang masih tersisa itu ada dua, yaitu filtrasi dengan membran dan disinfektan. Nah, kita akan membahas tentang pengolahan fisika secara screening. Nah, apa tuh screening? Screening biasanya merupakan tahap awal proses pengolahan air limbah. Proses tersebut bertujuan untuk memisahkan potongan-potongan kayu, plastik, dan sebagainya. Screening biasanya terdiri dari batang-batangan besi yang berbentuk lurus atau melengkung yang biasanya dipasang dengan tingkat kemiringan 750 sampai 900 horizontal. Eh, Efektivitas proses tergantung pada jarak antara batang-batang besi pada screen halus tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sieves. Sieves berbeda dengan screening yang menggunakan bar. Steiner menggunakan anyaman, kawat logam atau plastik ataupun plat berlubang. Ukuran bukaan biasanya berkisar antara 0,02 mm atau lebih kecil. Peralatan ini biasanya digunakan dalam proses industri untuk mengembalikan bahan-bahan yang masih bermanfaat. Selanjutnya, ekualisasi. Nah, ekualisasi digunakan untuk menangani variasi laju alir dan memperbaiki performance proses-proses selanjutnya. Nah, di samping itu, ekualisasi juga bermanfaat untuk mengurangi ukuran dan biasa proses-proses selanjutnya. Nah, untuk yang sedimentasi, sedimentasi merupakan pemisahan partikel-partikel dari air dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, proses tersebut bertujuan untuk memperoleh air buangan yang jernih dan mempermudah proses penggunaan lumpur. Selanjutnya yaitu flotasi, yakni pengapungan yang digunakan untuk memisahkan padatan dari air. Nah, lalu untuk pengolahan kimia ada netralisasi. Netralisasi yaitu reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan air dan garam. Nah, pada pengolahan air limbah pH diatur 6 sampai 9,5. Di luar kisaran pH tersebut, air limbah akan bersifat racun bagi kehidupan air termasuk bakteri. Maka dari itu, proses netralisasi sangat penting pada metode pengolahan limbah yang biasa digunakan dalam bahan netralisasi adalah CaCO3 yang berfungsi untuk memastikan limbah cair memenuhi standar baku mutu pH sebelum dibuang ke lingkungan. Selanjutnya yaitu presipitasi. Nah, presipitasi yaitu pengurangan bahan-bahan terlarut dengan cara penambahan bahan-bahan kimia terlarut yang menyebabkan terbentuknya padatan-padatan. Selanjutnya,
koagulasi dan flokululasi. Nah, eh, koagulasi dan flokululasi merupakan konversi polutan-polutan yang tersuspensi kolet yang sangat halus di dalam air limbah menjadi gumpalan-gumpalan yang dapat diendapkan, disaring, eh, dan diapungkan. Selanjutnya yaitu oksidasi. Limbah cair yang mengandung bahan organik atau zat toksik diolah menjadi bahan pengoksidasi seperti ozon atau hidrogen peroksida. Nah, fungsi dari metode ini yaitu untuk memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan aman bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu proses pengolahan biologi. Nah, unit pengolahan biologi ini proses-proses pengolahan air limbah yang memanfaatkan aktivitas kehidupan mikroorganisme untuk memindahkan polutan. Nah, metodenya ada tiga, yaitu proses aerobik. Proses aerobik yaitu air limbah dialirkan melalui bak pengolahan yang mengandung mikroorganisme aerobik yang membutuhkan oksigen. Nah, mikroorganisme tersebut berfungsi untuk menguraikan bahan organik menjadi karbon dioksida, air, dan biomasa. Proses tersebut efektif untuk limbah dengan kandungan BOD dan COD yang tinggi. Metode selanjutnya yaitu anaerob. Proses anaerob yang tidak membutuhkan oksigen digunakan untuk menguraikan bahan organik menjadi metana, karbon dioksida, dan senyawa lain. Proses tersebut sering digunakan untuk limbah dengan kadar bahan organik yang tinggi. Selanjutnya, metode lahan bahasa buatan atau constructed wetlands. Nah, limbah cair dialirkan melalui lahan basah buatan yang ditanami tumbuhan tertentu. Mikroorganisme yang hidup di akar tumbuhan membantu menguraikan bahan kimia dalam limbah. Fungsi metode tersebut adalah untuk mengolah limbah secara alami sambil menciptakan lingkungan hijau. Selanjutnya, yaitu tahap akhir untuk menghilangkan polutan yang masih tersisa atau yang biasa disebut pengolahan tersier. Nah, di sini ada dua metode, filtrasi dengan membran dan disinfektan. Apa sih filtrasi dengan membran itu? Filtrasi dengan membran, limbah cair filtrasi menggunakan membran dengan pori-pori yang sangat kecil untuk menghilangkan partikel mikroskopus. Metode tersebut berfungsi untuk memastikan limbah yang dihasilkan itu sangat bersih. Selanjutnya yaitu metode disinfektan. Nah, disinfektan tersebut yaitu eh, limbah cair disterilkan menggunakan bahan kimia seperti klorin atau dengan sinar ultraviolet yang membunuh bakteri patogen yang mungkin masih ada. Fungsi tersebut untuk memastikan limbah cair aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, eh, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.